Budi Jaya dari PT Cipta Kerja Tama cabang Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya akan bawa materi fuel system. Fuel system adalah sebuah rangkaian ataupun sistem yang berfungsi untuk menyuplai bahan bakar ke ruang silinder untuk diproses menjadi sebuah pembakaran untuk memutar crankshaft dan menjalankan engine. Nah, komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar atau fuel system, yang pertama adalah fuel tank. Nah, fuel tank ini berperan sebagai penyimpan dari bahan bakar. Selain itu, fuel tank ini juga berfungsi untuk mendinginkan dari fuel atau bahan bakar dan sebagai media pengendap dari kotoran yang ada pada bahan bakar. Selanjutnya ada primary fuel filter. Nah, primary fuel filter ini adalah sebuah filter atau saringan yang berfungsi untuk menyaring bahan bakar agar lebih bersih. Pada primary fuel filter ini, kotoran akan disaring tidak lebih besar dari 10 mikron. Selanjutnya ada fuel transfer pump. Fuel transfer pump ini adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk mendistribusikan bahan bakar dari tangki sampai ke pompa fuel injection ataupun injektor. Biasanya fuel transfer pump ini merupakan tipe pompa positif displacement pump. Bisa tipe gear output ataupun tipe piston pump. Selanjutnya ada secondary fuel filter. Nah, secondary fuel filter ini berfungsi untuk menyaring bahan bakar agar lebih bersih lagi. Ketelitian yang ada pada secondary fuel filter ini bisa mencapai 0,02 mikron. Jadi bahan bakar akan disaring dari kotoran di atas 0,2 mikron. Selanjutnya ada fuel injection pump. Nah, fuel injection pump ini berfungsi untuk menaikkan tekanan dari bahan bakar untuk masuk ke injektor ataupun nozzle. Selanjutnya ada nozzle. Nozzle ini berfungsi untuk komponen yang mengabutkan bahan bakar di ruang silinder. Nozzle biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu pintle type dan float type. Nah, perbedaan dari dua tipe ini adalah perbedaan cara mengabutkannya. Jika pada pintle type, dia proses pengabutannya itu menjadi banyak bagian atau menjadi terpecah-pecah karena dia memiliki banyak lubang yang sangat kecil. Dan yang pada float type dia hanya memiliki satu lubang, jadi penginjeksiannya hanya memiliki satu arah saja. Dan untuk yang pintle type ini biasanya kita temukan pada engine direct injection. Sedangkan yang tipe satunya lagi itu biasa digunakan pada indirect injection. Selanjutnya ada injektor. Nah, injektor adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk menaikkan pressure bahan bakar agar dapat diproses menjadi pengabutan. Perbedaan dengan fuel injection pump adalah dari rangkaiannya. Jika pada fuel injection pump dia penggeraknya adalah FID gear, pada injektor ini dia media penggeraknya adalah gaya yang diberikan oleh rocker arm. Jadi dia akan menekan sebuah plunger yang ada pada injektor untuk proses pengabutan. Selanjutnya ada ECM atau Electronic Control Module.
ECM adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengatur segala sistem yang ada pada engine. Karena di sini ECM berperan sebagai otak dari engine tersebut. ECM akan memberikan tegangan ke komponen lainnya, mengatur kontrol dari engine dan mengawasi kerja dari engine. Jadi di sini ECM berperan sebagai otak dari engine tersebut. Selanjutnya ada priming pump. Nah, priming pump ini berfungsi untuk mengeluarkan udara palsu yang ada pada bahan bakar. Karena adanya udara pada bahan bakar akan menyebabkan proses pembakaran menjadi tidak maksimal. Maka dari itu digunakanlah priming pump untuk mengeluarkan udara palsu tersebut dari bahan bakar. Nah, priming pump ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama adalah tipe hand priming pump atau pompa tangan, yang dimana proses kerjanya ini secara mekanikal menggunakan sebuah piston pump. Selanjutnya adalah tipe electric priming pump. Nah, ini adalah priming pump dengan menggunakan sebuah motor elektrik untuk membuang atau membleeding udara palsu yang ada pada bahan bakar. Selanjutnya ada fuel return line. Fuel return line ini berfungsi untuk mengembalikan sisa bahan bakar yang tidak digunakan pada proses pembakaran masuk lagi menuju ke fuel tank ataupun tangki. Nah, pada fuel return line ini juga terdapat sebuah fuel regulator. Pada fuel regulator ini ada sebuah check valve yang berfungsi untuk menjaga tekanan fuel yang ada pada fuel galeri agar fuel galeri tidak mengalami kekurangan bahan bakar. Biasanya fuel regulator ini memiliki tekanan 20 sampai 60 psi. Jadi bahan bakar yang ada pada fuel galeri akan dijaga tekanannya pada kisaran 20 sampai 60 psi tergantung dari spesifikasi engine-nya. Nah, jika pada tekanan fuel sudah berlebihan, maka fuel regulator akan otomatis membuka dan mengembalikan bahan bakar masuk ke dalam fuel tank. Fuel system atau sistem bahan bakar memiliki beberapa tipe pada engine alat berat. Nah, untuk tipe yang pertama adalah tipe pump and line. Nah, tipe pump and line ini adalah tipe paling konvensional yang ada pada engine diesel. Komponen-komponen yang ada pada tipe pump and line ini antara lain adalah fuel tank, primary fuel filter, transfer pump, secondary fuel filter, fuel injection pump, high pressure line, dan nozzle. Itu adalah beberapa komponen utama yang ada pada tipe pump and line. Nah, untuk cara kerjanya adalah bahan bakar yang ada pada fuel tank akan dipompa oleh fuel transfer pump melewati primary fuel filter untuk disaring. Kemudian bahan bakar akan naik menuju fuel injection pump melewati secondary fuel filter. Di sini bahan bakar akan disaring lagi menjadi lebih bersih. Nah, pada fuel injection pump ini proses menaikkan tekanan dari bahan bakar akan terjadi. Fuel injection pump ini digerakkan oleh FIP gear yang terhubung dengan gear train. Nah, pada FIP ini akan terjadi proses menaikkan tekanan pada bahan bakar dengan cara memanfaatkannya melewati
ketika tekanan bahan bakar yang ada pada high pressure line yang menuju ke nozzle sudah naik dan mencapai bukaan dari spring yang ada pada nozzle, maka proses pengabutan akan terjadi. Bahan bakar yang tekanannya tinggi itu akan mampu melewati spring yang ada pada nozzle sehingga terjadi proses pengabutan pada ruang silinder. Nah, bahan bakar yang tidak digunakan pada proses pengabutan akan kembali menuju ke fuel gallery dan kembali menuju ke fuel return line melewati fuel regulator dan menuju ke fuel tank. Selanjutnya adalah tipe Mechanical Actuated Unit Injector atau MUI. Biasa juga disebut dengan mechanical injector. Nah, ciri khas yang ada pada sistem bahan bakar pada MUI ini adalah kita melihat adanya sebuah injektor. Injektor ini adalah sebuah pompa sekaligus pengabut bahan bakar ke ruang silinder. Nah, untuk komponen pada sistem MUI ini hampir sama saja dengan tipe pump and line. Perbedaannya hanya pada dengan jenis pompanya. Jika pada pump and line kita melihat adanya sebuah fuel injection pump pada engine tersebut. Sedangkan pada tipe MUI kita akan hanya melihat sebuah injektor yang ada pada silinder headnya. Nah, injektor ini digerakkan dengan tenaga mekanis yang dihasilkan oleh rocker arm. Untuk cara kerjanya, bahan bakar yang sudah melewati transfer pump dan secondary fuel filter akan naik menuju ke injektor. Nah, di injektor ini akan terjadi proses penaikan tegangan. Kira-kira beginilah bentuk dari injektor yang ada pada tipe MUI, tapi tidak memakai solenoid. Oke, untuk cara kerjanya, tenaga mekanis yang diberikan kepada rocker arm akan diteruskan menuju ke injektor dan menekan si plunger untuk melewati barrel yang ada pada sisi dalam injektor ini. Bahan bakar yang ada di dalam injektor ini akan dinaikkan tekanannya oleh si plunger tersebut. Plunger tersebut akan menaikkan tegangan hingga plunger tersebut akan menaikkan tekanan bahan bakar hingga mampu menembus load valve yang ada pada nozzle ini sehingga proses pengabutan akan terjadi. Nah, untuk pengaturan rasio jumlah bahan bakarnya, tipe mechanical unit injector ini bekerja sama dengan sebuah governor dan yang terhubung dengan control rack. Jadi bahan bakar akan diatur oleh governor dan diteruskan kepada control rack untuk mengatur posisi yang tepat untuk penginjeksiannya. Selanjutnya adalah tipe Mechanical Actuated Electronic Unit Injector atau biasa disingkat dengan MEUI. Nah, perbedaan yang ada pada tipe MEUI ini dengan tipe mechanical injector adalah pengontrolan bahan bakar pada tipe MEUI ini dikontrol secara elektronik oleh komponen ECM. Karena kita bisa lihat ciri khas yang ada pada tipe fuel system MEUI ini, adanya sebuah injektor menggunakan solenoid untuk mengatur durasi bahan bakarnya dan sebuah ECM yang berperan sebagai otak dari engine ini. Karena ECM di sini berfungsi untuk memberikan tegangan pada komponen-komponen tersebut, memberikan
pengaturan atau kontrol dan mengawasi dari kerjanya ini. Nah, untuk komponen-komponen yang ada pada tipe mechanical actuated electronic injector ini sama saja, perbedaannya hanya di injektor yang terhubung dengan solenoid. Oke teman-teman, beginilah proses kerja fuel system pada elektronik unit injektor. Bahan bakar yang ditransfer oleh fuel transfer pump akan masuk menuju ke fuel galeri pada cylinder head, kemudian mengisi barrel yang ada pada injektor. Pada saat yang sama juga, rocker arm akan menekan spring pada injektor sehingga menyebabkan plunger terdorong. Namun, jika solenoid belum di-energize atau diberi tenaga, akan menyebabkan fuel kembali ke return. Namun ketika solenoid sudah diberi tegangan oleh ECM, menyebabkan solenoid menjadi aktif, pivot valve yang ada pada solenoid akan aktif dan tertutup, sehingga menyebabkan plunger capacity menjadi ruangan yang bertekanan. Barrel akan mendorong bahan bakar tersebut menjadi tekanan yang sangat tinggi sehingga mampu menembus check valve yang ada pada nozzle, sehingga terjadi proses pengabutan. Proses ini terjadi berulang-ulang sampai engine mati. Selanjutnya ada hidrolik actuated electronic unit injector atau biasa disingkat dengan HEUI. Nah, perbedaan yang ada pada tipe HEUI ini dengan tipe lainnya adalah media aktuasinya atau media pendorong dari injektor tersebut. Karena pada tipe HEUI ini pendorongnya adalah sebuah tekanan atau pressure yang dihasilkan oleh hidrolik pump. Jadi proses penginjeksian dilakukan secara hidrolik. Karena pada tipe lainnya itu dilakukan secara mekanis oleh rocker arm. Nah, untuk komponen yang ada pada tipe HEUI ini, yang pertama ada fuel tank, primary fuel filter, transfer pump, secondary fuel filter, ECM, dan injektor. Lalu ada sebuah pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik ini berfungsi untuk menghasilkan oli bertekanan untuk melakukan proses penginjeksian. Karena tipe HEU ini adalah pengembangan dari tipe MUI yang memiliki kekurangan ketika kecepatan tipe HEU ini merupakan tipe pengembangan dari yang MEUI, yang dimana MEUI ini memiliki kekurangan proses penginjeksian atau pengabutan itu sangat tergantung dengan kecepatan dari engine ataupun RPM. Nah, jadi ketika posisi low idle, jadi kecepatan engine akan rendah sehingga menyebabkan proses pengabutan menjadi tidak maksimal, menyebabkan pressure dari fuel akan di bawah rata-rata sehingga proses pembakaran menjadi tidak maksimal, yang akan menyebabkan engine performance menjadi lemah dan asap yang hitam. Sedangkan yang pada tipe hidrolik ini dia cenderung memiliki tekanan injection yang selalu tetap, karena dengan adanya hidrolik pump tersebut yang akan menyuplai oli bertekanan sepanjang engine menyala. Jadi walaupun perbedaan engine RPM maupun idle ataupun high idle,
pressure yang ada pada injektor tersebut akan tetap konstan segitu. Jadi dia tidak ada pengurangan. Cara kerja fuel system tipe Hewi. Ini adalah high pressure hydraulic pump pada fuel system Hewi. Pompa ini akan mengalirkan oli bertekanan masuk ke dalam injektor. Untuk tekanan dari pompa ini akan diatur oleh iap control valve untuk menentukan tekanan yang sesuai dengan permintaan dari injektor. ECM akan menerima sinyal dan memberikan sinyal untuk menentukan kerja dari komponen-komponen dari fuel system. Ketika ECM memberikan sinyal terhadap solenoid, menyebabkan terjadi tegangan pada solenoid sehingga terjadi kemagnetan yang menyebabkan poppet valve menjadi aktif dan membuka jalur high pressure oil masuk menuju ke ruang dari injektor. Dan pada saat yang sama, upper poppet seat akan tertutup oleh poppet valve tersebut. Nah, ketika poppet valve terangkat, menyebabkan oli bertekanan akan masuk menuju ke ruang dari injektor, sehingga menyebabkan terjadi penaikan tekanan pada injektor tersebut. Nah, oli bertekanan tersebut akan mampu menembus intensifier piston pada injektor sehingga menyebabkan plunger akan terdorong. Plunger akan menutup inlet port dan check valve yang ada pada injektor tersebut sehingga menyebabkan tekanan dari barrel akan menjadi tinggi sehingga fuel akan mampu menembus nozzle check dan menciptakan proses pengabutan. Proses tersebut akan terjadi berulang-ulang. Selanjutnya ada high pressure common rail atau disingkat dengan HPCR. Nah, HPCR ini adalah salah satu terobosan baru dalam dunia engine diesel, di mana mampu melengkapi kekurangan yang ada pada tipe lainnya. Salah satu keuntungan yang ada pada HPCR ini adalah performa engine yang lebih meningkat, efisiensi bahan bakar, emisi gas buang yang lebih rendah, dan suara engine yang lebih halus. Untuk sistem kerja dari common rail ini sama seperti yang menggunakan tipe pump yang lain. Perbedaannya hanya bisa kita lihat pada sistem yang bernama common rail. Nah, common rail ini adalah sebuah tabung yang akan mendistribusikan bahan bakar menuju ke ruang bakar. Nah, untuk jenis pompa juga sedikit berbeda dengan jenis pump yang lain, yang dimana pompa yang digunakan pada tipe HPCR ini adalah jenis pompa rotari. Jadi satu pompa ini akan melayani fuel bertekanan tinggi untuk masuk ke dalam common rail. Di common rail ini bahan bakar akan menjadi tekanan yang sangat tinggi karena akan dimanfaatkan. Nah, untuk pengaturan penginjeksiannya, solenoid akan menerima tegangan yang diberikan oleh ECM ketika ECM telah memberi tegangan kepada solenoid dan membukakan jalur pada common rail menuju ke nozzle. Maka fuel yang bertekanan pada common rail tersebut akan masuk ke nozzle dan mampu menembus spring yang ada pada nozzle sehingga terjadi pengabutan. Salah satu kelebihan pada common rail ini adalah fuel pressure yang lebih tinggi.
Fuel pressure yang ada pada sistem common rail ini mampu mencapai 25-30.000 psi sehingga proses pengangkutan menjadi lebih maksimal. Untuk pengaturan jumlah bahan bakar, pada sistem ini menggunakan sistem elektronik yang dipandu oleh ECM. ECM akan bekerja sama dengan berbagai sensor pada engine untuk mengkalkulasikan berapa kalkulasi bahan bakar yang pas untuk proses pembakaran tersebut sehingga menghasilkan pembakaran yang maksimal dan menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan fuel system tipe high pressure common rail. Ini adalah sebuah high pressure pump yang ada pada sistem common rail. Pompa ini akan menyuplai fuel bertekanan masuk ke common rail. Beginilah kira-kira jalur dari fuel tersebut ketika di dalam pompa. Fuel yang ditransfer oleh fuel transfer pump akan masuk ke high pressure pump ini dan kemudian akan dinaikkan tekanannya sampai ke 30.000 psi. Fuel tersebut akan mengalir menuju ke common rail, dan pada common rail ini proses penginjeksian akan berlangsung ketika solenoid pada nozzle ataupun injektor diberi tegangan oleh ECM, dan ini adalah pressure limiter untuk menjaga tekanan pada common rail. Ketika injektor sudah diberi tegangan oleh ECM, menyebabkan fuel yang ada pada common rail akan masuk menuju ke nozzle. Tekanan tinggi tersebut akan mampu menembus check valve yang ada pada nozzle sehingga nozzle akan membuka dan terjadilah proses pengabutan yang menyebabkan terjadinya pembakaran. Begitulah kira-kira proses kerja dari common rail fuel system. Oke teman-teman, itulah beberapa informasi mengenai fuel system. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.